8 Oktober 2023. Hari ini gue mau ngomongin soal basa-basi yang kadang justru tidak menyenangkan untuk orang lain, karena kadang basa-basinya tidak sampai kepada poin yang ingin disampaikan gitu. Basa-basi aja kadang nggak nyampe pada poin intinya ya, apalagi kalau sesuatu pertanyaan yang ditanyakan kepada orang lain adalah bukan basa-basi gitu. Cuman kayak pertanyaan-pertanyaan yang ternyata nggak ada poinnya, berarti bukan basa-basi, cuman kayak ya nanya nggak ada tujuannya aja gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering orang atau mungkin kalian ucapkan kepada orang lain yang mungkin kalian kenal, atau teman lama, atau orang yang baru pertama ketemu lagi setelah sekian lama, yang sebenarnya itu bikin beberapa orang atau mungkin malah banyak orang itu kesel. Mungkin keadaannya yang ngebikin mereka jadi kesel, keadaan diri mereka, dan muncul pertanyaan itu dari orang lain membuat mereka kesel. Ini gue kasih contoh ya. Ada cukup banyak orang yang kesel ketika ketemu teman lama gitu, atau teman sekolah, atau reuni atau apa gitu. Ketika ketemu tuh yang ditanyainnya, lo kerja apa sekarang? Mungkin kalian nggak sadar ya bahwa pertanyaan itu buat beberapa orang yang ditanyakan menjadi pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Entah itu karena mereka nganggur, entah itu karena mereka kerja tapi kerja tidak di tempat yang baik. Jadi pertanyaan itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Gue nggak tahu, mungkin bahkan pertanyaan itu dilontarkan oleh teman itu mungkin cuman pertanyaan yang biasa aja menurut mereka, tapi entah kenapa di orang lain itu bisa menjadi sensitif gitu. Nah, gue punya langkah yang bisa semua orang pakai gitu untuk menanyakan pertanyaan yang basa-basi, atau bahkan pertanyaan yang sebenarnya biasa ini tapi tidak menjadi menyinggung orang lain, bahkan tujuan yang ingin lu capai bisa terpenuhi gitu. Kayak gue kasih caranya. Kalau nanya orang bekerja apa dengan tujuan yang gue nggak tahu tujuan lo apa, bertanyalah dengan cara ini. Lu nanya tapi lu sebutin tujuannya apa di belakang pertanyaan itu. Kayak misalnya gini, lu kerja apa sih sekarang? Soalnya gue lagi nganggur nih. Nah, pertanyaan lo itu menanyakan pekerjaan dia apa, lalu memberitahu keadaan lo seperti apa, akan membuat orang yang mendengar itu nyaman, lalu akan justru menjawab dengan enak. Seandainya dia nganggur, dia akan bilang, gue nganggur sih, kayaknya kita sama gitu. Kalau dia punya pekerjaan, gue sih ada kerjaan, barangkali gue bisa kasih lo rekomendasi tempat kerja yang lagi ngebutuhin deh gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu jadi respon yang lebih enak gitu kan. Atau mungkin dia, oh gue ada usaha sendiri nih, kalau lo butuh kerjaan datang aja ke tempat gue. Nah, pertanyaan lo itu jadi mencapai, jadi tujuannya tuh tercapai langsung gitu, dan membuat orang yang mendengar dari pertanyaan itu jadi ngerasa nyaman untuk menjawab,
karena dia tahu tujuan lu apa atau cerita lu apa gitu. Atau mungkin lu sudah kerja, ingin mencari tenaga kerja baru atau ada partner atau kantor lo butuh, sama aja lu bisa nanya kayak lu kerja lu apa sih sekarang, karena kalau lagi lo, soalnya kantor gue lagi ngebutuhin karyawan nih. Ketika ada tambahan embel-embel itu, orang yang misalnya lagi nganggur, temen lu nganggur, dia akan gampang aja jawab kayak, oh ini bukan pertanyaan yang gak ada ujungnya gitu. Dia bisa jawab, oh ya gue lagi nganggur nih, boleh dong gue minta informasinya buat gue coba. Atau kalau dia udah kerja kan tetap aja dia jawab, oh gue udah kerja sih, tapi gue punya teman tuh yang lagi nganggur, siapa tahu dia bisa. Nah, jadi pertanyaan yang selama ini agak tidak nyaman untuk beberapa orang, itu tuh bisa jadi percakapan yang lebih enak kalau lu sebutin alasan dan tujuannya kenapa lu nanyain itu ke orang lain, sehingga orang lain punya rasa nyaman untuk ngejawab pertanyaan lu gitu. Jadi bukan sekedar kayak, lu kerja apa sekarang? Itu akan menjadi asumsi-asumsi liar yang kayak, maksudnya dia nanyain apa nih? Dia mau tahu pekerjaan gue apa, gue senganggur apa, penghasilan gue berapa, pekerjaan gue seberat apa, ini gue kerja ngantor atau kerja sendiri atau gimana nih? Yang asumsi di kepala orang yang akhirnya dia jadi kayak tidak nyaman gitu untuk menjawab yang sesungguhnya, kadang akhirnya ngebuat orang itu jadi mungkin berbohong gitu. Kayak misalnya sebenarnya tujuan lo pengen tahu nih orang kerja apa ya, soalnya gue lagi butuh karyawan atau ada kantor yang lagi butuh karyawan, siapa tahu gue bisa bantu dia gitu. Tapi ketika lo tanya, lo kerja apa sekarang, terus dia ngerasa kayak, gue kalau ngaku nganggur sama temen gue malu juga gitu. Akhirnya orang jadi ngejawab bohong, mengada-ngada gitu kayak, ya ada gue kerjaan, ya lumayan lah, cukup lah untuk kehidupan dan lain sebagainya. Yang mana padahal temen lu, padahal lu pengen coba nyari karyawan, menawarkan ke teman, siapa yang enggak, akhirnya terhenti. Bahkan lu nggak sempat untuk ngomong, wah gue padahal lagi butuh karyawan atau dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata orang-orang tidak melakukan ini gitu, orang-orang masih banyak yang kerja lo apa sekarang? Itu mungkin pernah juga terjadi di hidup gue gitu, ketika ketemu teman lama atau orang-orang yang sekedar nanya tanpa ujungnya gitu, kayak kerja apa sekarang? Gue pribadi cenderung untuk tidak menjawab yang sebenarnya sih, karena gue nggak tahu arah pertanyaannya kemana. Jadi gue kasih tips, jawablah gue lagi nganggur gitu. Jadi siapapun yang nanya, kalau ada orang baru, ada teman lama atau apa gitu, kayak lo kerja apa sekarang, gue cenderung untuk menjawab, ya gini-gini aja lagi nganggur gitu. Menurut gue jawaban itu bisa mengamankan keadaan lo. Kalau lo orang yang tidak gengsian ya, atau atau lo orang yang tidak peduli atas pendapat orang lain, nggak peduli lo punya pekerjaan sendiri, lo kerja kantoran atau lo bener-bener nganggur, tapi menurut gue jawaban, gue hidup gini-gini aja, gue lagi nganggur, itu akan mengamankan lo. Karena kalau ternyata dia juga lagi nganggur gitu, dia akan sama nih, gue juga lagi nganggur gitu. Nah, kita sebagai orang yang ngejawab gue lagi nganggur, nggak ada ruginya. Kalau ada orang yang bilang, kebetulan nih tempat gue lagi butuhin karyawan, coba aja lo kalau mau gitu. Nah, kita kalau beneran nganggur, kita jadi dapat peluang itu. Kalau kita punya pekerjaan ya kita bisa, kasih aja, siapa tahu gue besok tertarik. Tidak ada ruginya di kita. Kalau dia orang yang cuma mau pamer doang misalnya, ya udah gitu. Kalau orang pamer tuh sekalian aja tinggiin mereka gitu. Jadi menurut gue nggak ada ruginya di kita. Tapi kalau orang itu justru
punya kepentingan dan justru mereka gengsi gitu dan tidak menyebutkan tujuannya, justru tujuan mereka gagal. Misalnya ada temen lo yang nanya kayak gitu dengan tujuan sebenarnya mereka sedang mencari pekerjaan gitu, kayak lo kerja apa sekarang, cuman karena kita mau mengamankan diri kita kayak gak ada, gue nganggur gitu. Ternyata dia nggak ngelanjutin itu. Oh, ternyata orang yang nganggur juga, yang ternyata lagi butuh kerjaan gitu. Akhirnya putus sejalannya gitu. Padahal kalau dia mau menggunakan cara yang gue bilang tadi untuk menyambungkan atau menambahkan sedikit kayak, lo kerja apa sekarang, gue lagi butuh kerjaan nih, halnya gitu. Gue sebagai orang yang misalnya kerja atau di tempat gue ada kerjaan lain atau gue punya usaha sendiri yang butuh karyawan, gue gak akan bilang gue lagi nganggur. Gue akan bilang, oh ya gue punya usaha atau gue punya kerjaan, lu bisa daftar aja ya gitu-gitu. Nah, justru itu ngebuat ruang orang yang nanyain itu lebih besar gitu. Nah, maksud gue cobalah untuk lo belajar untuk melakukan sedikit hal gitu, menambahkan sedikit hal di kebiasaan lo, justru itu membuka hal yang lebih baik gitu untuk lo gitu. Gak tau kalian semua menyadari atau tidak, menurut gue banyak di sekeliling gue merasa tidak nyaman ketika ditanya lo kerja apa dengan tujuan yang tidak jelas gitu. Ketika lo ngomongin tujuannya, konteksnya gimana gitu, itu akan ngebuat orang lebih nyaman untuk mendengarnya. Ya, untuk menutup ini gue kasih contoh cara yang sama di case yang berbeda ya, di kasus yang berbeda. Misalnya kayak lo mau ketemu teman lama gitu, mau nanya lu udah punya anak belum sih, atau dia udah nikah belum ya gitu. Gak tau ya, kalau lu kepo doang sih, kayak gue, menurut gue kayak ngapain sih kita kepo doang gitu. Karena itu kadang bisa menyinggung pertanyaan orang lain. Tapi walaupun lu sekepo-keponya, kalau lu pakai cara gue yang menambahkan di ujungnya dengan tujuan, orang lain akan nyaman. Misalnya lu mau nanya dia udah punya anak apa belum, tapi lu ragu dia udah nikah, dia udah punya anak apa belum, dia gimana gitu. Karena kalau orang tidak punya anak, rata-rata cenderung orang kalau ditanya lu udah punya anak belum, agak nggak enak ya. Tapi kalau lu kasih embel-embel di belakang kayak lu udah punya anak belum sih gitu, soalnya gue nikah lama belum punya anak nih, siapa tahu lo punya cara gitu. Nah, itu orang akan nyaman jawab dengan yang sebenarnya gitu. Atau lo mungkin udah punya anak tapi lo pengen tahu aja dia punya anak atau enggak, ya mungkin lo bisa pakai cara kayak lo udah punya anak belum sih, soalnya gue udah punya anak nih dan gue bingung nih jadi orang tua baru, gimana ya cara ngedidik biar enak. Dia nggak punya anak akan bisa jawab dengan enak, wah gue belum punya anak nih, gue nggak tahu caranya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada tujuannya gitu, ada embel-embel di belakangnya, ada konteksnya gitu, itu akan membuat orang lain justru nyaman gitu. Dalam kasus apa? Dalam kasus lu udah nikah belum? Soalnya gue udah lama banget belum nikah, siapa tahu lu punya temen untuk lu kenalin sama gue. Atau lu udah nikah apa belum? Gue udah nikah nih baru ya, alhamdulillah lah gitu, setelah lama perjuangan dan segala macam. Ketika lu melampirkan konteksnya, gue rasa orang lain lebih nyaman untuk mendengarkannya. Dan percakapan sosial yang dulu sempat orang hindarkan, orang sebalkan, orang rasa tidak nyaman, akan ngebuat orang jadi lebih nyaman. Dan gue rasa kalian bisa berdiskusi, ngobrol lebih jauh tentang banyak hal karena udah dibuka dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Ya itu aja. Wah, itu gue mau ngingetin kalian bahwa sebenarnya ada cara-cara yang perlu kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian gitu. Karena salah cara bisa membuat hasil yang berbeda. Ya, itu aja gue rasa untuk hari ini. Thank you.